Saudara-saudara, tadi malam ya merupakan malam kedua dan minggu malam yang pertama. Nah, ada yang masih ingat malam pertama kita belajar tentang apa? Alkitab. Apa itu Alkitab? Saya rasa saya dan saudara-saudara sudah familiar ya. Kita sudah sering lihat, kita punya. Boleh saya lihat ada berapa yang bawa Alkitab malam ini? Alkitab ya, bukan Alkitab. Alkitab. Ya, ada ya. Kita tahu bahwa Alkitab adalah sebuah buku firman Allah yang menuntun saya dan saudara pada kebenaran. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur 119 ayat 105, ada yang boleh menghafalkannya? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara-saudara di malam pertama bilang, sedangkan kalau orang stres, DP obat boleh cari di mana? Alkitab. Semua yang kita butuhkan ada di dalam Alkitab. Dan tadi malam saya dan saudara sudah belajar tentang apa? Masih ingat? Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam Alkitab sendiri yang mengatakan bagi saya dan saudara bahwa kita harus bersedia, kita harus berjaga. Di dalam Alkitab itu sendiri yang menyebutkan tanda-tanda yang akan kita alami, bahkan sudah sementara kita alami sambil menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan pada malam hari ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang menarik lainnya, yaitu harapan yang hidup melalui hukumnya. Saudara-saudara, sambil menanti kedatangan Tuhan yang kali kedua, tentunya saya dan saudara hidup di dunia ini, kita pasti ingin hidup yang aman-aman saja, yang baik-baik saja, yang damai-damai saja. Walaupun namanya masih hidup di dunia yang berdosa ini, banyak tantangan, banyak pergumulan yang kita hadapi. Namun saudara, dari sekian banyak pergumulan, tantangan hidup yang kita alami di dunia ini, kalau kita mengasihi Tuhan, berserah kepada Tuhan, menuruti apa yang Tuhan inginkan, kita akan hidup dengan damai sejahtera walaupun di sekeliling kita itu banyak pergumulan. Karena kita kuat bersama Tuhan. Amin. Malam hari ini pelajaran kita harapan yang hidup melalui ini yang saya tandai kuning, hukumnya, aturan-aturannya. Nah ini siapa punya? Tuhan yang kasih. Nanti kita akan lihat. Tentunya saya dan saudara kita tidak akan lupa ini kejadian seperti ini. Pandemi COVID-19 menyerang saya dan saudara, kalau tidak salah di Indonesia itu mulai masuk akhir 2020. Karena kami sekeluarga waktu itu, saya dan suami terpapar. Karena waktu itu suami saya masih bekerja di satu rumah sakit, jadi mau tidak mau sudah ikut aturan, saudara. Waktu itu kita tahu aturannya apa saja yang pemerintah buat. Gunakan masker, jaga jarak, sanitizer, cuci tangan dan lain-lain. Bahkan sampai apa? Dibuat satu peraturan, kita harus vaksin. Ya. Sudah dibuat aturan, toh masih banyak yang terpapar. Saudara-saudara, bayangkan jika saat itu pandemi COVID-19 ini terjadi, pemerintah malas tahu, tidak ada aturan yang dibuat, tidak ada protokol yang dibuat. Mungkin setengah dari penduduk di bumi itu langsung binasa semua. Sedangkan ada aturan, masih banyak yang terpapar. Apalagi tidak ada aturan. Kita tahu ya kejadiannya, kita harus semua kegiatan dibatasi, harus secara online. Nah, saudara-saudara, di dalam Hosea 8 ayat 7 mengatakan, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Apa artinya di sini? Hosea 8 ayat 7, yang punya kitab boleh baca juga. Nah, di sini ayat ini mengambil maknanya adalah ini adalah konteksnya Hosea adalah seorang nabi yang menyampaikan pesan dari Tuhan
puting beliung, menabur angin menuai puting beliung. Puting beliung itu apa saudara? Sama dengan badai, ya kan? Menggambarkan tindakan-tindakan mereka yang sia-sia dan berujung pada konsekuensi yang buruk. Saya bisa artikan juga begini, waktu zaman COVID, kalau waktu itu aturan, lalu orang ini tidak ikuti aturan, orang akan dapat tuai apa katanya? Puting beliung. Sudah ada aturan, tidak mau ikuti, konsekuensinya nanti akan apa? Sesuatu yang buruk. Itu juga yang terjadi di kisah bangsa Israel yang terdapat dalam Hosea 8 ayat 7 ini. Amsal 28 ayat 26 berkata, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Artinya di sini saudara, jangan apa kan kalau orang Madu bilang, jangan tetek udu, jangan kepala batu, jangan keras kepala. Kalau Tuhan sudah atur A, buatlah A, jangan buat B. Kalau Tuhan sudah bilang harus ikuti yang A, buatlah A, jangan B. Marilah kita memiliki apa? Hati yang bijaksana, pemikiran yang bijaksana, supaya dalam melangkah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak salah melangkah. Karena di sini, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Kebanyakan kita manusia hanya mengandalkan apa? Diri sendiri. Sudah ada aturan, tapi untuk jauh manusia ada aturan. Contoh, jadi jangan bebal, ya. Selanjutnya, di dalam kasih-Nya Allah telah memberikan protokol-protokol atau petunjuk tentang apa yang benar atau salah bagi umat-umat-Nya yang telah diselamatkannya. Saudara-saudara, sebenarnya apa tujuan Allah memberikan aturan-aturan? Itu karena apa? Karena Allah mengasihi saya dan saudara. Allah mau dalam menjalani kehidupan ini kita tidak salah melangkah. Diperkirakan bahwa ada 35 juta undang-undang untuk mengendalikan perilaku manusia. Banyak sekali saudara. Tetapi yang Maha Kuasa atau Allah itu sendiri hanya memberikan berapa saudara? 10 perintah. Protokol Allah atau perintah Allah, aturan Allah adalah 10 hukum Allah. Berbicara 10 hukum Allah, saya rasa juga kita semua yang ada di sini, tidak ada yang tidak tahu, semua tahu. Karena ada di mana itu 10 hukum Allah? Di Alkitab itu sendiri. Karakteristik, mari kita lihat karakteristik hukum firman Allah itu, Allah menyatakannya secara langsung, bersuara. Allah menyatakannya secara langsung kepada umat-umatnya. Diucapkan langsung dari surga, kita bisa lihat dalam Keluaran 20. Lalu diberikan untuk setiap individu atau setiap orang. Tuhan tidak kasih itu 10 hukum Allah, cuma untuk orang Israel, cuma untuk bangsa ini, bangsa itu tidak. Ini untuk saya dan saudara, untuk kita semua. Ke-10 firman Allah ini sering disebut juga dengan istilah hukum atau Taurat. Ini tidak terlalu terbaca ya, kecil. Saya bacakan. Di dalam bahasa aslinya atau bahasa Ibrani, ke-10 firman Allah ini disebut dengan Torah. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, Torah yang berarti guidance atau instruction, yang berarti tuntunan atau petunjuk. Torah berasal dari kata yarah yang berarti arah. Tujuan, tuntunan, dan instruksi dari Allah itu adalah agar kita dapat berjalan pada arah atau jalan yang benar. Kalau kita menyimpang dari jalan yang telah Allah tetapkan, maka Torah atau hukum Taurat ini atau instruksi, guidance, instruction, tuntunan Allah inilah yang akan mengembalikan saya dan saudara ke jalan yang benar. Kalau tidak ada aturan, tidak ada hukum saudara, kita sudah berjalan di jalan yang salah, kita tidak tahu, tidak ada petunjuk untuk kembali. Mari kita review kembali hukum yang ada dalam Keluaran 20. Boleh kita ucapkan bersama-sama. Hukum pertama, tidak boleh apa saudara? Tidak boleh membuat hati. Hanya ada satu Allah saja. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kita bisa lihat dalam
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kadang kata Tuhan, kata Allah itu yang harusnya suci, kudus. Tuhan soalnya berubah bagus hidup, kaget sedikit, oh tolong. Tanpa kita sadari kadang kita seperti itu. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Kalau Tuhan sudah bilang kita kuduskan hari Sabat, kenapa kita harus kuduskan hari yang lain? Kenapa kita harus lebih memilih menuruti aturan manusia? Hukum yang selanjutnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, ini yang kadang dosa-dosa kesayangan yang kadang sudah jadi teranggap bukan dosa lagi. So di mana? Masih di jalan, sudah di jalan. Padahal baru keluar ganti. Biasa kan orang begitu. Jangan mengingini. Hukum yang 10 perintah Allah, 10 hukum Allah. Hukum pertama dan hukum keempat, fokus kita apa? Kasih kepada Allah. Hukum kelima, hukum ke-10 Allah mau. Itu bukti kita juga mengasihi terhadap sesama. Mari kita lihat prinsip 10 hukum Allah. Prinsip 10 hukum Allah itu secara tertulis diberikan di Gunung Sinai kepada Musa. Namun saudara, prinsipnya sudah dijalankan sebelum Sinai. Mari kita lihat buktinya. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Perintah ini aturan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Dari taman Eden pun, dari Adam dan Hawa sudah ada apa? Aturan yang Tuhan tetapkan. Kejadian 26 ayat 5, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi ini Allah sudah tentukan perintah hukum itu dari sebelum Dia berikan di Gunung Sinai. Nah, sekarang banyak pertanyaan muncul di benak saya dan saudara. Benarkah bahwa hukum Allah sudah dipalangkan bersama-sama ketika Yesus mati di kayu salib? Mari kita lihat. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib, yaitu semua ordinance atau peraturan-peraturan atau ketetapan seperti sembelih domba, makan roti tidak beragi, sunat dan lain-lain. Ini bahasa Latinnya keirografon tois dogma, tidak terlalu kelihatan ya, artinya ordinance atau hukum upacara bahasa aslinya, maaf. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat, ini adalah budaya-budaya hukum-hukum yang dibuat oleh manusia yang untuk menjaga kehidupan bangsa Israel waktu itu, untuk menuntun mereka. Nah, itu salah satunya contoh yang kalau mereka buat dosa, mereka harus apa? Bawa anak domba, lumpuh ke Ka'bah. Tapi kan setelah Yesus datang, Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, sudah Yesus sendiri yang dikorbankan, yang mengorbankan dirinya. Jadi adat-adat istiadat seperti itu sudah tidak perlu lagi. Itu yang dipalangkan, bukan 10 hukum Tuhan. Kalau 10 hukum Allah yang dipalangkan, saudara-saudara, sekarang kita naksir orang suami, boleh kawin juga, sudah dipalangkan kok, jadi boleh saling mengingini. Kita kurang suka Pak, kita punya tetangga, dia ada barang terlebih, dia ada televisi 2, tapi curi jo, sudah dipalangkan kok, ya kan? Dan kalau kita lihat juga di Perjanjian Baru, contoh peribadatan hari Sabat, Yesus pun masuk gereja, masuk di hari
Di dalam Matius 5 ayat 17 dan 18 kita boleh baca bersama-sama. Yesus bahkan datang untuk menggenapi Taurat Allah. Di ayat Alkitabnya di Matius 5 ayat 17 dan 18 berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Jelas ya saudara, sampai detik ini, sampai dunia ini, hukum Taurat, peraturan Allah itu tidak pernah ditiadakan. Lukas 16 ayat 17 berkata, "Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat itu batal." Ayat lainnya yang menunjang Yesus menghormati Taurat Allah karena Taurat dan karakter Allah itu, saudara-saudara, tidak dapat dipisahkan. Mari kita lihat. 10 hukum Allah ini sama dengan karakter Allah. Allah kebenaran. Kita bisa lihat di Yohanes 14 ayat 6. Hukum juga kebenaran. Mazmur 119 ayat 142, saudara bisa cek ayatnya. Allah itu adalah Allah yang sempurna. Hukum pun demikian sempurna. Mazmur 19 ayat 8. Allah itu suci. Yesaya 6 ayat 3. Hukum pun suci. Roma 7 ayat 12. Allah tidak pernah berubah. Malaki 3 ayat 6. Hukum juga tidak pernah berubah. Matius 5 ayat 18. Allah itu kekal. Mazmur 9 ayat 8, 90 ayat 2. Hukum juga kekal. Mazmur 119 ayat 44. 10 hukum Allah ini adalah cerminan karakter Allah itu sendiri. Matius 20 ayat 37 dan 39. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Saudara-saudara, ayat ini logikanya kalau kita menuruti perintah Tuhan, kita menuruti apa yang Tuhan mau, pasti kita mengasihi Tuhan dan kita akan mengasihi sesama. Ketika kita betul-betul hati, pikiran kita, perbuatan kita, jiwa kita serahkan kepada Tuhan, betul-betul kita mencintai Tuhan, kita tidak mungkin menyimpang dengan apa yang Tuhan ajarkan. Kita pasti akan mengikuti. Ya walaupun memang secara daging kadang kita lemah, tapi pasti Roh Kudus akan berbisik pada kita dan kita akan mau untuk merubah. Seperti di awal tadi bilang bahwa hukum ini akan menuntun kita untuk kembali ke jalan yang benar ketika saya dan saudara mulai menyimpang. Saudara, jika kita mengasihi Allah, maka kita tidak akan memiliki Allah lain. Jika saya dan saudara mengasihi Allah, maka saya dan saudara tidak akan membuat patung atau apapun itu. Untuk apa? Untuk disembah. Karena kita hanya menyembah Allah saja. Jika saya dan saudara mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Kita tidak akan buat nama Tuhan itu sebagai candaan. Jika saya dan saudara benar-benar mencintai Tuhan, saya dan saudara akan menguruskan hari Sabat, bukan hari yang lain. Jika saya dan saudara masih sesama, otomatis kita akan menghormati orang tua kita. Kita tidak akan membunuh. Kita tidak akan pernah punya niat untuk berzina. Kita tidak akan pernah mengingini sesuatu yang milik orang atau mencuri. Kita tidak akan pernah mengucapkan saksi dusta, dan kita tidak akan pernah iri dengan kepunyaan orang lain. Apa yang saya punya saya syukuri. Saya tidak ingin apa yang dia punya. Apakah 10 hukum Allah itu menghambat kebahagiaan atau kesukaan di dalam kehidupan Kristen? Mungkin kadang kita berpikir, saya kalau betul-betul menuruti 10 hukum, kayaknya susah kita berhidup ini. Mungkin saja kita berpikir begitu. Ulangan 5 ayat 29 berkata, "Kiranya hati mereka selalu begitu, yang takut akan Aku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya." Tuhan sendiri yang berjanji, saudara-saudara, kalau kita takut akan Tuhan,
Saudara-saudara, saya punya pengalaman. Puji Tuhan, saya dilahirkan dari keluarga yang memang Advent, ya, yang di gereja ini. Dan saya pikir hidup saya akan pasti baik-baik saja. Di saat saya setia, saudara, saya diizinkan Tuhan mendapat satu sakit terus terang. Dan itu sebenarnya kalau saya marah ke Tuhan, itu saya pengen marah. Tuhan, kita kalau bisa bicara empat mata dengan Tuhan, saya pengen bilang, Tuhan, kita kurang setia apa? Sampai sekolah, saudara, kita ke sekolah, itu cuma TK swasta. SD, SMP, SMA, kuliah itu di sekolah gereja. Sampai kerja, saudara, pengalaman cuma sedikit di luar. Pengalaman lebih banyak di gereja. Pelayanan di gereja, pelayanan tempat kerja juga di gereja. Saya sakit, saudara. Yang kalau mau dipikir sakitnya, waktu itu tahun 2022 saya pikir saya sudah mati. Dan waktu itu kami masih keluarga muda. Tapi akhirnya semakin kemarin suami saya bilang, kamu sakit, tapi segala proses penyembuhanmu Tuhan mudahkan. Saudara, saya sempat mau MC saja di gereja, itu sudah bisa. Karena saya terlanjur kecewa. Saya kecewa, terus terang saya masih manusia. Lalu suami saya bilang, nggak ada sakit, tapi setiap kali kamu butuh doa pengobatan, Tuhan buka jalan. Setiap kali mau berobat dilancarkan, event itu sekalipun ke luar negeri, itu nggak masih salahkan Tuhan. Itu kata suami saya. Akhirnya saya pikir-pikir, betul juga ya. Di samping sakit yang saya derita, ternyata saya malah lebih merasa Tuhan ada lebih dekat. Dan ini jadi pelajaran buat saya bahwa begini, kenapa takut? Ya memang pada intinya semua akan mati. Kenapa takut? Ternyata dengan sakit yang diderita ini, Tuhan lebih bukakan kami berkat, Tuhan lebih malah bikin saya lebih saudara. Tahun lalu kami cuma mengadakan kegiatan yang sama di sini ya, di Balai Desa. Saya bisa berani berbicara dalam keadaan sakit dengan keadaan orang yang lebih banyak. Itu saya bilang, ini bukan saya, ini Roh Kudus yang menuntun saya. Akhirnya saya lebih, berarti ini sakit yang diderita ini sebenarnya bukan untuk menjauhkan saya dengan Tuhan. Saya tidak boleh marah, tapi apa? Iman saya harus lebih kuat, karena ternyata walaupun sakit, Tuhan masih pakai saya, Tuhan masih gunakan saya. Dan saya rasa dulu waktu saya sehat-sehat, saya bekerja ya sudah, ibadah. Banyak penolakan, kalau disuruh melayani masih banyak penolakan. Mungkin dengan cara Tuhan Nana akan lebih dekat dengan kita kalau Nana mengalami sakit. Ya, jadi saya harus iman. Saya bilang, oke Tuhan, saya ikhlas jalani saya punya sakit, tapi saya minta juga penyembuhan. Dan puji Tuhan, doa saya dijawab. Sampai sekarang saya masih pemulihan. Amin, saudara. Jadi janji ini nyata bahwa ketika kita takut terus kepada Tuhan, takut artinya bukan kita ketakutan ya, tapi berserah diri kepada Tuhan. Ketika kita berpegang pada segala perintahnya, keadaan saya, saudara, anak-anak cucu kita nanti akan baik-baik saja. Sama seperti yang saya alami, mungkin saya sakit, tapi saya masih merasakan itu damai sejahtera, karena saya rasa Tuhan ada di dekat saya. Kita lanjut. 10 hukum Allah atau Taurat adalah pembatas jalanan bagi manusia untuk tetap berjalan di jalan yang benar. 10 hukum Allah menunjukkan keberadaan dosa. Roma 7 ayat 7, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Sama seperti yang sudah saya katakan. Kalau tidak ada hukum Taurat, kita sudah berjalan di jalan yang salah, kita tidak tahu ini salah atau benar. Kita tidak tahu kita berjalan ini ternyata menuju neraka, mempersiapkan kita bukan ke surga, tapi ke neraka. Oh, karena adanya hukum, kita menyimpang lagi. Akhirnya kita berbalik lagi kepada jalan yang benar. Nah, saudara-saudara, ilustrasinya adalah 10 hukum Allah itu, aturan-aturan Allah itu bagaikan kaca bagi saya dan saudara. Manusia tidak dapat melihat kelemahan-kelemahannya atau keberdosaannya tanpa adanya hukum Taurat. Kesadaran
23 sampai 25. Di dalam Yakobus 1 ayat 22 berkata, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudara, jangan sampai Tuhan bilang, saya dan saudara ini apa? Penipu. Alkitab yang bilang kita boleh cek di Yakobus 1 ayat 22. Kamu menjadi pelaku, bukan cuma membadengar kata. Karena kalau orang suka badengar, orang tidak baik, orang suka menipu orang diri sendiri. Kadang orang begitu, orang ingin melangkah, ingin menjadi orang yang lebih benar. Tapi Tuhan, kita bekerjaan susah kok kita mau tinggalkan, kita berkeluarga mau marah dan lain-lain. Mana orang boleh dipilih? Orang mau mengikuti manusia atau mau mengikuti Tuhan? Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi kata kalau orang cuma dengar firman tidak orang perbuat, orang coba kaca, kan ada tuh arang di muka, orang tidak usir mesin, orang cuma lihat orang pedosa ada di muka kan, orang tidak merubah. Karena ini kan bilang 10 hukum Allah Taurat bagaikan kaca. Kita masih suka menyembah patung. Jadi satu noda di pipi kanan, hapus jual, antara Tuhan bilang tidak boleh, mau hilang. Lama-lama jadi cantik orang wajah kalau noda-noda sudah hapus, toh? Karena orang berkaca, orang melihat. Nah sekarang saudara-saudara, kalau setia ikut 10 hukum Taurat, orang so pasti masuk surga, so pasti selamat. Nah sekarang kita mau tanya dulu sebelum orang bingung. Orang ini so yang percaya orang so diselamatkan. Boleh lambaikan tangan. Kita sudah diselamatkan. Puji Tuhan. Kita percaya semua ya saudara. 10 hukum Taurat tidak menyelamatkan. No, kalau begitu lagi apa yang menurut kalau tidak diselamatkan. Saudara-saudara, kenapa orang menurut? Karena saya dan saudara sudah diselamatkan. Sebenarnya saya dan saudara itu tidak layak. Orang ini manusia berdosa yang tidak layak. Tapi Yesus Allah mengutus anaknya sendiri, Yesus Kristus, untuk datang mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara. So itu tuh apa? Kasih karunia. Kasih karunia yang menyelamatkan saya dan saudara, bukan hukum Taurat. Bukti dari saya ini sudah diselamatkan, bukti dari saya sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, maka saya mau menjalani kehidupan ini menuruti hukumnya, supaya waktu dia datang kedua kali saya ada tempat masuk dalam kerajaan surga. Yesus selalu menuntut kepada penurutan, bukan kepada kejahatan. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kadang-kadang kita manusia yang buat itu jadi berat. Bukankah Yesus mengajarkan bahwa yang kita perlukan adalah kasih? Nah ini kenapa sudah tentang kasih ya? Karena kalau orang turut patuhan, orang kasih patuhan seperti itu juga, orang akan kasih terhadap sesama. Kasih selalu menuntun kepada penurutan, bukan kepada pelanggaran. Kalau hidup kita penuh dengan kasih, orang pasti menjadi umat yang menurut patuhan, bukan manusia. 1 Yohanes 2:4, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ini ayat lainnya yang menunjang lagi bahwa ayat ini menekankan bahwa mari orang percaya dan praktekkan, percaya dan turuti. Saudara-saudara, pertanyaan, dapatkah saya dan saudara menurut? Kalau saudara-saudara secara pribadi, bolehkah orang ini menurut secara pedaging manusia ini? Jawabannya saudara, tidak bisa orang menurut. Orang tidak mampu. Terus terang, orang manusia penuh dengan dosa, orang tidak mampu untuk menurut. Tapi saudara-saudara, puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Tuhan mengasihi saya dan saudara, sehingga dia memberikan satu janji di dalam Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Kabar baik atau Injil, kasih karunia Allah yang menyelamatkan dan menyanggupkan kita untuk berbuat baik. Di dalam
saudara, Tuhan tidak pernah tahu pertobatan seseorang. Kita semua sudah bertobat. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau berubah, sungguh-sungguh mau bertobat, kita berserah kepada Tuhan, sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, Tuhan sendiri yang memberikan janjinya. Tuhan akan menganugerahkan saya dan saudara hati yang baru, roh yang baru di dalam hati. Jadi akan ada kuasa kudus yang menuntun saya dan saudara untuk berubah menjadi pribadi personal, orang yang lebih baik lagi. Jadi jangan cap, ya memang suruh begini dia, mantan ini, mantan itu, memang penjahat. Tidak, jangan menghakimi orang dan jangan menghakimi diri sendiri. Memang Tuhan semua berdosa, saudara. Tapi Tuhan selalu punya kesempatan. Tuhan masih diberikan kesempatan dan janji ini untuk semua orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Kalau orang tidak ada kesungguh-sungguhan untuk mau bertobat, tidak akan ada roh ini. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang setan katakan tentang hukum Allah. Apakah dia senang? Tentu saja tidak, saudara. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Perempuan ini dilambangkan apa? Jemaat. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Marah, Yesus. Setan marah, tidak suka. Dia marah di gereja, dia tidak suka. Jadi bagi orang umat-umat yang setia mengikuti aturan-aturan Allah, dia marah, dia tidak suka. Dia akan kasih goyang ke orang. Tapi saudara-saudara, sekuatnya goyangan setan, dia bukan apa-apa dibanding dengan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Wahyu 12 ayat 17, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Nggak usah takut, saudara. Kalau mau diperangi oleh setan, nggak usah takut. Tuhan punya kuasa lebih besar. Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ditekankan ialah keteguhan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Orang menurut, orang beriman, tidak perlu takut. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, ya saudara. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ajakan Tuhan sendiri bagi saya dan saudara. Saudara, ada beberapa kelompok yang kita tahu di dunia ini. Kelompok, saya saudara boleh jawab, terserah, jawab dalam hati saudara. Saudara boleh menentukan, saya juga. Saya ini berada di kelompok mana? Ini undangan Tuhan, ya. Apakah saya berada di kelompok yang menuruti hukum Allah? Saya ikuti semua itu hukum Allah. Tapi Yesus sudah datang di muka mata kita, kita tolak. Saudara, itu tuh orang-orang ini tahu, Farisi. Waktu Yesus datang, dorang seharga-harga itu Yesus. Dorang lihat mujizat yang Yesus nyatakan. Oh, dorang penganut hukum Taurat keras, semua dorang ikuti. Maka dorang tolak Yesus. Apakah Tuhan begitu? Atau menolak Yesus, menolak hukum Taurat? Apakah saya ada di situ? Saya tidak percaya Yesus. Saya tolak Yesus, saya tolak hukum Taurat. Kita tahu bersama inilah sekelompok mayoritas yang ada di sekitar kita. Atau saya terima sekali itu Yesus, saya mengasihi Yesus, saya selalu berdoa, saya mengasihi Yesus, saya selalu pergi gereja, tapi saya ikuti aturan manusia. Yang saya takut, yang saya segani adalah aturan manusia, bukan aturan Tuhan. Apakah saya juga berada di situ? Saya rasa ada juga kelompok itu di sekitar saya dan saudara. Atau kita masuk di sekelompok orang yang sedang menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Mereka adalah kelompok orang yang percaya akan Yesus, mengasihi Yesus, dan menurut
Mari berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan itu tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan, namun itu boleh kami renungkan, boleh menjadi kekuatan iman kami. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, mampukan kami agar supaya kami boleh menjadi umat-umat, menjadi pribadi-pribadi yang lebih memilih untuk mengasihi Yesus, menuruti setiap perintah-perintah yang Tuhan tetapkan, agar supaya Bapa dalam melangkahi kehidupan kami, menjalani kehidupan ini, kami boleh setia, kami boleh mengetahui mana yang benar, mana yang baik, dan pada akhirnya ketika Engkau datang menjemput kami boleh terangkat bersama-sama dan memiliki tempat di dalam kerajaan surga. Terima kasih banyak Tuhan, kumpulkanlah kami nanti kembali pada besok malam, karena masih banyak pelajaran yang begitu baik yang akan kami terima. Ya Bapa, kami akan pulang sebentar lagi ke tempat kami masing-masing. Biarlah kuasa-Mu, tuntunan menjadi bagian kami dalam perjalanan kami masing-masing. Kami boleh tiba di rumah kami, di tempat kami dengan selamat. Bahkan sebentar kami boleh istirahat dengan segala aman. Kami boleh bangun besok pagi dengan keadaan tubuh yang lebih sehat, kuat, dan kembali diberkati. Dan kami percaya kami akan lakukan segala tugas tanggung jawab kami, terlebih melayani-Mu dengan keadaan lebih baik lagi. Terima kasih banyak Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk.